momen ini momen yang pas gitu ya, karena memang selama ini kita tidak pernah bicara di sosial media gitu ya. Ini belakangan ini Asila lagi sedang cukup viral, jadi pembahasan di TikTok dan di lain-lain gitu ya, yang buat hasilnya menguntungkan gitu ya, jadi pembahasan walaupun akhirnya tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara di sini alhamdulillah menguntungkan gitu kan, jadi pusat perhatian. Asila itu tahun lalu mengeluarkan single. Asila ini memang selama prosesnya kita simpan. Asila lahir menjadi seorang penyanyi itu tidak masuk dalam sebuah kompetisi besar. Selama ini kita selama bertahun-tahun kan setiap menghasilkan atau melahirkan penyanyi-penyanyi baru itu dari ajang-ajang kompetisi yang gue juga terlibat di situ gitu ya. Itu kan semua prosesnya dipertontonkan sama banyak orang. Semua prosesnya dipertontonkan. Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya menjadi fanbase dan lain-lain, merasa memiliki si artis ini. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang lain gitu ya, Asila sudah melakukan proses itu cukup panjang. Dari kecil dia belajar nyanyi segala macam sampai akhir waktu yang tepat. Gue bilang berkali-kali Asila, jangan dulu, sabar dulu, dan selalu bilang sama Asila, jangan mentang-mentang anaknya seorang Ramzi terus kamu bisa mendapatkan banyak hal. Proses dulu, belajar dulu. Oke, sampai akhirnya tahun kemarin keluar single baru. Beberapa bulan yang lalu, ketika kita sudah mempersiapkan single yang kedua, rencana Januari kemarin tanggal 18, semuanya sudah dipersiapkan. Alhamdulillah, Asila mendapatkan tawaran untuk menyanyikan satu soundtrack film besar di salah satu PH. Bismillah Ku Nikahi Suami. Ada original soundtracknya itu ternyata belum berhasil dinyanyikan sama beberapa penyanyi. Tiba-tiba Meli Guslo, Teh Meli coba menawarkan kepada pihak PH tersebut, lo mau ini gak suaranya? Kasih contoh tuh single kedua Asila yang siap rilis tanggal 18 Januari. Sebelumnya Teh Meli nggak bilang, ini Asila loh, anaknya Ramzi, kan bilang, nih Om, saya nggak perlu sebutin produksi. Om, dengerin. Ini yang semester. Ini siapa Mel? Ini Asila Maisa, ada penyanyi baru. Gitu kan, kemarin single pertama sama saya itu. Akhirnya tertarik, dikasihlah kabar itu ke Manus, kan, bos MD. Akhirnya fix, oke, lagu itu dikasih untuk Asila. Treatmentnya sama MD Music itu apa sih namanya, spill gitu ya, kasih tahu setengah siapa yang menyanyikan lagu soundtrack ini ya. Terus dari intronya udah ini banyak yang nebak, oh pasti ini si Fulan, oh fanbase udah keluar tuh, fanbase-nya penyanyi yang lain, oh pasti si ini, pasti si itu, pasti si ini, pasti si itu. Ada juga yang nebak, ini kayak suara Asila deh, oh nggak mungkin, gini semua. Tiba-tiba keluar Asila, kaget mereka semua. Ya saya harus bilang, kalian kaget semua, apa diduga-duga seorang Asila. Udah, namanya sekarang kayak begitu kan, di barisan fanbase, mungkin artis tadi juga kepada nggak tahu gitu. Yang barbar kan suka fanbase ini, pada sakit hati ya lo, kecewa, disikat dia, dibully. Sampai sekarang mereka nggak siap, tapi akhirnya mulai kesini sudah mulai objektif, jangan begitu, itu bla 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 segala macam. Nah ini memang kondisinya sekarang seperti ini. Banyak penyanyi pendatang baru yang lahir dari ajang kompetisi. Salah gak? Tidak. Tapi yang suka salah itu para pengikut-pengikutnya, yang terasa barbar lah, yang terasa seperti apa, yang menganggap orang lain akhirnya dicap tentang bapaknya artis apa segala macam. No, saya tidak pernah mentreatment Asila seperti itu. Asila jalan sendiri, kamu jadi bapak. Asila menyikapi pembuli gitu gimana sih Asila? Itu mentalnya udah kita siapin. Biasa aja lagi. Kita mentalnya udah kita siapin. Biasa aja, nggak aku baca-baca banget juga, tapi tahu ada apa. Jadi YouTube Asila atau single-single yang kemarin itu dibahas lagi, naik lagi. Dikit tepuk tangan, ada orang bahas lagi. Jadi dulu ya aku dibilang bagus banget, Sekarang kalau udah ada ini yang dulu mereka bilang bagus, jelek banget gitu. Iya, tangan banyak banget, gayanya so diva segala macam. Satu hal. Asila itu ingin menjadi penyanyi bukan karena seorang Ramzi dan Afi yang mojok-mojok. Tidak. Perlu kalian tahu. Asila memang mau dari kemauan dia sendiri. Tante Ocha, yang lain semua pada bilang, tadinya gua sama Afi tuh nggak tahu.
kan sering datang ke studio kan anaknya Ivan Gunawan. Akhirnya pada bilang sih itu bilang ke Alfi juga itu hasilnya dia ada potensi loh tahu nada. Akhirnya kita tanya mau kita sekolahin, kita panggil guru segala macam. Akhirnya seperti bukan ujuk-ujuk mentang-mentang anaknya Ramji terus gue neng-neng kemana apa enggak. Kita tidak memposisikan seperti itu. Rasain sendiri kalau mau jadi public figure. Karena bapaknya dulu berdarah-darah untuk menjadi sekarang seperti itu. Dan kondisi sekarang seperti ini jangan mentang-mentang anaknya Ramji, oh dikasih kemudahan, privilege atau kemudahan nggak dipungkiri iya, pasti itu nggak mungkin. Tapi selebihnya usaha sendiri. Gue nggak mau bawa kenalin ini, udah sendiri. Pengennya terpisah, kesian ini anak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, kalau akhirnya dia tampil bagus, terang aja anak Ramzi. Nah sekarang yang terjadi kan, ya udah berkarya aja sendiri. Kita punya porsi yang beda-beda. Hasilnya Jadi dia mencoba apa aja sih Mas Ramzi selain ya akhirnya habis modeling, apalagi? Iya kan sebenarnya orang banyak nebak, wah Asila aku bakal jadi modeling nih, model karena anak saya Ivan Gunawan setiap show selalu diajak. Dia memang tidak tertarik. Dari Dan kecil aku jadi modeling sebelum udah mau nyanyi. Iya, dan gue juga memang kayaknya gue sebagai orang tua belum siap dia belenggak-belenggok gitu ya. Akhirnya dia mau jadi penyanyi, ya udah. Kalau dibilang tidak dibantu enggak juga, kan tetap gua akomodir. Hasilnya mau belajar nyanyi, sekolah nyanyi di radio dalam awalnya nih belajar di sekolah. Akhirnya progresnya sudah bagus, kita tanya hasilnya mau serius. Akhirnya gua fasilitasi beli keyboard, salut dan lain-lain dan panggil guru vokal. Belajar lagi tetap. Yang maksudnya itu gua nggak selalu berada di depan Asila untuk mempresent Asila. Selalu nempel banget sama Asila, ini anak gua segala macam enggak kayak gitu, jalan sendiri. Tapi makanya Asila juga akhirnya kemarin juga ketika di podcast kan dia bilang aku tuh beban ada seorang aku tetap mau nama Ramzi. Akhirnya dipotong di kalimat itu dibully juga sama orang sombong biar bagaimanapun kan tuh bapak. Nah iya, cuman kan dia sebagai anak yang pengen berkarir nggak mau selalu dibayang-bayangin ayahnya gitu. Perjuangan masing-masing orang kan beda-beda. Makanya kan tadi gue bilang kita ini memang sudah hampir belasan tahun ini terbiasa menyaksikan ajang-ajang kompetisi dan gue juga ada di situ terlibat gitu ya, ikut melahirkan mereka di ajang kompetisi itu kan prosesnya semua dipertontonkan dari dia tinggal di kampung, sekolahnya di mana, orang tua kondisi semua dipertontonkan, bahkan masyarakat semua diikut terlibat karena kan mereka minta dukungan. Ketika orang lain sudah mendukung si Fulan, jadi si orang lain itu merasa memiliki si Fulan secara berlebihan. Nah Asila lahir bukan dalam kondisi seperti itu. Justru kalau Asila kemarin gue kasih kesempatan untuk ikut ajang kompetisi, kalau dia menang, beban lagi dia. Oh terang aja anaknya artis. Nah beban lagi kan. Udah deh, kita prosesnya sendiri aja. Kita tidak perlu pertontonkan. Tapi paling tidak, yang ingin kita kasih gambaran ke teman-teman, lu jangan pernah takut mau lu tinggal di kampung, di desa, di apa segala macam. Jangan pernah takut mimpi, coba. Karena hasilnya bisa seperti sekarang, bukan semata-mata anak seorang Ramzi. Enggak, dia punya bakat, dia punya kemampuan, dia terus belajar. Kalau gue segala sesuatu gue mampu memberikan dia. Ini anak nggak ada bakat. Ya mohon maaf, nyanyi juga berantakan. Mau diapain juga kagak bisa. Semua muji alhamdulillah. Ini besok habis lebaran ada eng-eng, gak ada yang terbaru lagi, dia yang nulis sendiri. Nah, ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Nulis. Karena waktu single pertama dari Teh Meli, di single kedua Asila udah dikasih tantangan sama Teh Meli. Sila, kamu yang tulis liriknya. Nanti Tante bikin melodinya bantu. Akhirnya mereka kolaborasi. Mas Ramzi dengan usia Nasila yang segini dengan bulian dari para netizen itu sebenarnya Nasila sempat down nggak sih kemarin gitu? Sempat nggak ingin melanjutkan? Jujur sempat kepikiran. Kok akhirnya jadi kayak begini? Dia bukan lebih ngetron, lebih bertanya, lebih marah. Kok ini apa-apaan? Sampai dia bahasa Inggris kan? Gue nggak ngerti. Dia sama tante sama manajemennya. Kok ini apa-apaan? Kok jadi kayak begini? Kok semua yang aku lakuin salah? Hello, kok ini nggak fair gitu ya? Sampai ada satu yang agak berlebih. Nah itu. Akhirnya baru di situ gue masuk. Sabar, gini. Udah, justru akhirnya kita kasihan sama mereka. Mereka ini termasuk barisan. Mereka lagi ngefans sama si jagoannya. Itu ya, teman-teman dia juga sering ketemu. Gue nggak perlu sebutin namanya. Rombongannya FNBC si Fulan yang waktu awal
dia nggak menyangka mungkin lagu itu buat jagoannya, tiba-tiba buat Asila, kaget dia, dicari bisa nada tinggi lah apa. Sekarang pakai logika, seorang Wesley Guslo masa kita mau ragukan seorang Melly Guslo? MD Music masa kita mau meragukan MD Music? Ada satu di situ Pak Iman, ini sesepuh Pak Iman, Pak Mani, masa kita mau meragukan? Masa kita mau lebih sok tahu dari mereka-mereka? Dan itu kan proyek besarnya dia nggak mau spekulasi. Dan ternyata lagu itu sebenarnya sudah dinyanyikan sama seseorang, tapi akhirnya belum rezekinya. Gue tidak mau bilang nggak tepat, belum rezekinya dia, akhirnya emang rezekinya Asila. Asila kan tadi bilang lumayan terbebani dengan image anaknya Ramzy atau gimana. Tapi cara Asila sendiri menghilangkan bayang-bayang mentang-mentang anak Ramzy nih. Ya karena kan Abi posting aku nyanyi itu dari sebenarnya udah beda, terus nggak terlalu bareng-bareng aja nih, sebenarnya kayak gitu udah jarang sebenarnya. Di baru wawancara berdua lagi kan ya hilangkan aja, bukan dihilangkan juga, tapi lebih pengen notasi sendiri. Tapi tetap aja ya anaknya itu dia nggak bisa dipungkiri, nggak bisa lah orang darah daging saya, apalagi mungkin kita kan sama gitu kan. Itu sih tetap, cuman kita sebagai orang tua kesian anak kita jadi beban, dibiarin berkarya. Takutnya kan kita gampang mengambil kesimpulan, terang aja bapak, terang aja kenalan bapak. Itu yang gue mau pelan-pelan lepas Asila, kasihan. Gue nggak mau bawa dia kemana-mana, ayo jangan kasih. Takutnya justru jadi orang akhirnya ketika mau menggunakan jasanya dia atau apa nggak enak, dia pakai deh nggak enak sama si Ramzy. Gue nggak mau kayak begitu. Dia mau pakai Asila bukan karena nggak enak sama Ramzy, karena Asila punya potensi. Silahkan. Dia nggak mau pakai Asila karena mungkin kurang pas atau lebih fair. Nggak enak. Misalkan berarti bisa dibilang privilege juga ya dari orang tua seperti nggak bisa dipungkirin dong, tetap dong, biar bagaimanapun tadi gue kapasitasin dia mau belajar apa, kalau pikir itu nggak pakai biaya gitu kan, akhirnya kita biaya sendiri ya, tetap baik. Cuman memang jujur, gue kasih bocoran, semua yang gue keluarin buat Asila itu ada catatan untuk dunia entertain ya, untuk karirnya dia nyanyi, tapi untuk sekolah itu tidak. Itu bagian tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi untuk dia di dunia nyanyi ini, semua pengeluaran dicatat sama mamanya. Biar dia termotivasi. Ayo, suatu saat harus ganti uang aku. Dia termotivasi. Biar dia betul-betul dari dia sendiri.